Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma aslih wulata umurina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam. Kita awali perjumpaan kita kajian ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga barokah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baiti wa dzurriyyatihi wa ma'alif hadhal kitab wa ulama'ina wa syaikhina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali hadis 710. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun utawi salat fi masjidin dalam masjid ingsun, yaitu Masjid Nabawi di Madinah. Hadza kang iki ku khairun luwe api min alfi salatin daripada 1000 salat lima dalam masjid siwa sak liyane masjid ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan kita sholat di Tepu Ireng 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram sama dengan 100.000. Jadi sholat di Jokir 100.000 sholat ya, itu di Masjidil Haram hanya sekali. Jadi 1 lawan 100.000. Kalau Masjid Nabawi 1 banding 1000 ya. 1 banding 1000. Kalau Masjidil Haram 1 banding 100.000 ya. Rawani dan hadis sapa Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. 7:11 silaturrahimi utawi menyambung tali persaudaraan ya. Rahim itu keluarga. Kalau rahmun itu rahim, tempat atau istana janin ya. Sebelum lahir namanya rahim. Kalau rahim itu adalah keluarga, jadi sekumpulan keluarga. Silaturrahim utawi nyambung sanak family wa husnul khuluq, dan bagusi akhlak, wa husnul jiwa, dan bagusi bertetangga. Iku yu'mirna meramaikan apa telu iku atiyar ing pira-pira kampung, wazidna lan nambahi apa telu mau fil amal dalam pira-pira umur. Rawahu Ahmad. Jadi silaturrahim, akhlak yang bagus, bertetangga yang baik, itu bisa memakmurkan suatu kampung, suatu desa ya. Jadi kalau ingin bagus ya silaturahim. Nggak ada silaturahim kurang rame. Saya lihat kalau Rioyo itu rame karena banyak silaturahim ya. Yo kenyang, yo rame yo. Nah, kalau individualis ya sepi, mari kerja turu wis sepi ya, nggak rame plusnya. Dan menambahi umur ini relatif, maksudnya satu tafsirannya menambahi umur itu adalah umurnya barokah, artinya digunakan untuk kebaikan, yaitu silaturahim. Jadi umur yang barokah itu sama dengan umur panjang ya. Itu tafsiran satu. Tafsiran yang kedua, silaturahim menambah umur itu artinya ya husnul khuluq ya, husnul jiwa itu menambah umur, artinya walaupun umurnya sedikitnya, tapi setelah mati akan disebut-sebut orang, oh itu biasanya sering kesini bawa kerupuk upil itu disebut-sebut orang terus ya, sehingga seolah-olah umurnya panjang ya. Kalau orang jelek itu mati sudah selesai, nggak ada yang membicarakan ya. Nah itulah tafsiran kedua. Jadi tambah umur bukan tambah nominal umur,
Kalau tambah nominal umur itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ya. Tidak akan, ya. Jadi Allah tidak akan menunda jiwa kalau sudah datang ajalnya. Jadi umur nggak bisa ditunda, nggak bisa diperpanjang. Ya bisa muniku. Sholatul jamaah dan utai sholat jamaah ikut tafdulu, mengungguli, melebihi maksudnya. Mengungguli sholat al-fadhi, sholat ijen bisab'in wa isyina kelawan 27 apa nih darajatan derajati. Rawahu nyeritakan hadis sahabat Bukhari Muslimun Ali bin Umar. Jadi sholat sendirian, ya, dibanding dengan sholat jamaah, ya, itu sholat jamaah pahalanya yaitu dilipatkan 27 derajat. Sholat sendirian 1, ya. Jadi 1 banding 27, ya. Ada yang riwayat lain 25 derajat. Artinya banyak, ya. 1 banding 25 atau 1 banding 27. Kalau ingin umurnya barokah ya jamaah. Ya. Belum lagi nanti kalau amin bersama imam, disitulah malaikat ikut berdoa memintakan ampun, insya Allah dosa kita diampuni. Suna'il ma'ruf utai pira-pira pekerjaan kang bagus, ikut taki bisa melindungi sanjoko posonai masori asui ing pira-pira panggonan kang elek, maksudnya musibah lah. Masro itu tempat tersungkur, tempat pingsan, ya. Ya. Jadi artinya perbuatan yang baik bisa menjaga, melindungi orang supaya tidak terkena hal-hal yang jelek, ya. Misalkan duwe wit pelem, ya. Kalau dermawan, wayahe wah diciprati tetangga, yakin aman itu, nggak bakalan dirontok nombek tonggo. Tapi kalau pelit itu bisa dirontok no sak pentil-pentil itu. Ya. Nah, itulah perbuatan yang baik, itu akan melindungi kita dari musibah yang jelek. Wasadaqatu tai sedekah khafiyan khalis, samar, maksudnya secara rahasia, tidak diumum-umumkan. Ikut tutfi'u bisa memadamkan apa sedekah walau berlebih ing murkane pangeran. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, itu meredamkan murka Allah, selamatnya. Wasilaturrahim utawi silaturrahim iku azitu nambah apa silaturrahim, nyambung sanak famili ku tazitu nambah al umroh ing umur, maksudnya umurnya semakin barokah. Wa kullu ma'rufin, setiap amal bagus iku sedekahun sedekah. Setiap kebaikan, setiap amal baik itu dinilai sedekah. Nyapu masjid sedekah, senyum sedekah, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah sedekah, ngaji Quran sedekah, ngempet maksiat sedekah. Setiap amal baik dinilai sedekah kalau kita niati karena Allah. Wa ahlul ma'rufi utai wong kang bagus fitunya dalam dunia, hum ya ahlul ma'ruf iku ahlul ma'rufi wong kang bagus fil akhirat dalam akhirat. Jadi orang yang di dunia suka berbuat baik, ya itulah yang baik di akhirat. Walul mungkar utawi wong kang mungkar fitunya dalam dunia, hum ya ahlul mungkar iku ahlul mungkari ahli kemungkaran fil akhirat dan akhirat. Double di dunia ya di akhirat ya punya. Wa awwalu man permulaan orang yadkhulu kang mlebu sapaman al jannata ing swarga iku ahlul ma'rufi ahli kebagusan. Yo ahli ku ya wis berarti wis bolak-balik sering berbuat baik, gak bisa pindah wis ahli. Wa tabrani an ummi sallallahu kirim puluran pendak Ramadan ini bukan ahli ma'ruf itu. Kebangetan setahun bisa sedekah. Ya harus bolak-balik tiap hari, tiap saat. Sinfani tadi dua kelompok min ahli nari saking penduduk neraka.
lam arahuma ora ningali ingsun huma ing sinfani ba'du sawise iku. Siapa? Dua kelompok ahli neraka, yaiku kaum ma'hum iku sartane kaum siyatun da pira-pira pecut cambuk karena bil bakori kaya pira-pira ekornya sapi, yadribuna nyamblek sapa kaum biya kelawan siat annas yang bermus. Dua ahli neraka, satu ya. Yaitu kalau di sini digambarkan kaum yang biadab ya, kaum yang punya cambuk yang digunakan untuk menyiksa manusia. Pokoknya tukang nyiksa orang yang menyakiti orang itu ada kemungkinan masuk neraka kalau belum minta maaf ya. Maka jangan sampai menzalimi orang, jangan sampai menyiksa orang, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Yang kedua yang ahli neraka wanisa ulan bira-bira wong wadon kasiatun kang koyok kelambenan aliyatun kang telanjang, wanita yang kelihatannya berpakaian tapi transparan sehingga seperti telanjang, saringane tahu digawe bila foring wala dalemannya ya iki sing garai dilaknat iku mailatun mailatun kang nyeleweng, condong maksudnya nyeleweng ya. Jadi wanita yang pakaiannya enggak menutup aurat, dua berbuat dosa, keluar dari syariat Islam, maksiat, nanti maksiat. Mumilatun yang menggiurkan hati orang ya, menggiurkan lelaki hidung belang. Ya, jadi wanita penggoda. Jadi wanita yang pakaiannya terbuka ya, yang maksiat dan penggoda laki-laki. Ru'usuna kalau dalam dulu ya, utai pira-pira sirai nisa iku ka asnimatil bukhti kaya pira-pira punuke unta. Maksudnya sanggulnya dur-duran. Zaman dulu gede-gedean gelungan ya, sanggul. Artinya dia macak, bersolek untuk menarik perhatian orang. Al-ma'ilati kang nyeleweng, kang condong maksudnya kang nyeleweng, la yadkhulna ora mlebu sapun nisa al-jannata ing surga. Kecuali tobat, kalau tobat insyaallah masih bisa masuk surga. Jadi keri-keri lah memang. Wala yajidna lan orang merasakan sapa nisa riha ing amwe surga. Baunya aja enggak bisa merasakan, enggak bisa menemukan, enggak bisa merasakan, apalagi masuk mampu enggak. Wa inna rihalan sak temene bau surga iku layu jatuh. Yatine ditemui apa rih mimasirati kadza saking perjalanan kaya iki wa kadzan kaya dari jauh sudah bau surga itu. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Jadi jangan sampai kita yang membuka aurat ya, maksiat, buka aurat ya, penggoda. Jadi penyiksa dan penggoda itu ada kemungkinan sebagai penghuni neraka. 7.15 sholatul lail itu salat malam itu tahajud iku matsna luru. Jadi 2 rakaat salam itu salat malam. Idza khasyya mongko nalika kuwatir sapa akadukum salah siji sira kabeh asubha ing tekone waktu subuh, kalau kuwatir kesubuhan salatlah terakhir yaitu 1 rakaat sebagai witir. Selama kau salat sapa rakaatan ing 1 rakaat makidatan kang siji tutiru kang ganjili apa 1 rakaat au kanggo akad ma ing barang salat kocelakan teman wis nyolati sapa akad. Rawal Bukhari Muslimun an Ibnu Umar.
Jadi Rasulullah itu biasanya sholat malam 2 rakaat terus kemudian terakhir 1 rakaat terus ngeleset layah-layah tidur-tiduran menunggu azan subuh ya. Kalau kita kebablasan. Jadi sholat malam dua-dua. Sautani utawi swara loro iku mal'unani terkutuk karunia. Ada 2 suara yang terkutuk, dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat, dikutuk. Fitnya dunia wal akhirati lan akhirat. Apa 2 suara yang terkutuk? Iku mizmarun seruling inda nikmatin nalika ana nikmat ya. Seruling ya, ini masih kontroversi. Jadi memang alat musik itu ada yang memang begitu dibunyikan biasanya untuk maksiat ya. Walaupun kendang itu kan macam-macam. Kalau dia sana punya tombol, jadi jidor tertentu itu kalau di sini bukan jidor ya, itu maksiat itu mungkin kendang tombol. Itu kalau ditapu mesti orang cenderung untuk joget. Nggak ada orang ketepung ditapu itu istighosah kayaknya, maka cenderung joget dia. Nah itulah kendang dan lain-lain. Jadi dikutuk oleh nikmat malah nanggap orkes. Sebetulnya instrumen ini kan aslinya kan nggak masalah, tapi karena ada instrumen tertentu yang biasa digunakan maksiat zaman jahiliyah dan kalau dibunyikan pasti menarik orang untuk lupa kepada Allah, ini yang nggak boleh apapunnya. Ya kalau aslinya alat musik ya alat musik, tergantung yang pakai. Tapi ada alat-alat tertentu yang buat orang itu ya cenderung kurang baik perilakunya. Seperti jaran kepang itu, ding dung ding dung ding dung. Nggak ada orang yang ingin berbuat baik, ya wis iku akhirnya kesurupan ngamuk. Jadi beda memang harus. Ya mungkin ada orang berpendapat alat musik kok disalahkan. Ya memang awalnya orangnya, tapi kan dengan nada-nada seperti itu tidak mengajak untuk ingat kepada Allah. Jadi segala alat musik yang buat orang lupa kepada Allah itu berarti nggak baik, nggak baik. Jadi apapun perbuatan yang buat kita lupa kepada Allah, membuat jauh dari Allah itu berarti jelek. Tidak hanya alat musik, masih bal-balan yang sampai gak sembahyang. Yaitu bal-balan sing mal'un yang terkutuk. Nah pemain sepak bolanya bagaimana? Ya podo ae lah. Ya mungkin nenek dalile ya mungkin jamak takdim karena nggak biasa, jarang misalnya ini bendino ya bal-balan masih jamak takdim terus. Kalau mazhabnya Ibnu Abbas kan boleh jamak takdim asal peristiwa itu tidak sering ya. Tidak menjadi kebiasaan, boleh jamak takdim. Baik tadi kemanten oleh jamak takdim, ini mazhabnya pendapatnya Ibnu Abbas. Waronnatun lan apa waronnatun suara teriakan yang melengking gitu. Waronatun lan teriak-teriak. Jadi apa ya, suara yang keras itu. Melengking. Teriakan indah musibatin nalika kena musibah. Rawahu Sabi. Dawul Sabi.
gak jelas ya. Rawahul Banar Rawahul Banar an Anasin. Jadi tradisi Arab itu kalau ditinggal mati keluarganya atau ibunya itu memang teriak bareng-bareng, Umi, terus aduh bo gitu. Jadi apa ya, kayak kur gitu ya. Jadi teriak bersama, meratapi. Nah itu yang dikutuk. Seolah-olah kita protes kepada Allah. Ya wis diterima. Nangis boleh asal tidak teriak-teriak. Gak teriak-teriak tapi mecah-mecah lemari. Ya bodoh aja kalau merusak gak boleh. Kalau dulu latmul khudud, menampar pipi, dan syakul juyub ya, merobek saku atau merobek baju ya. Nah itu merusak. Jadi intinya teriak-teriak nggak boleh, merusak juga nggak boleh. Kalau sekedar nangis, tanda sedih, mengeluarkan air mata nggak apa-apa ya. Ada orang meninggal, maklum lah anaknya meninggal, so bukan tidak nangis ya. Sumu poso sira kabeh liruyati kalau ningali hilal. Berpuasalah karena melihat bulan sabit sudah terbit. Nah ini mazhab yang ru'ya. Jadi tidak sekedar hisab dihitung tapi juga melihat. Waftiru lan mokelo sira kabeh li ru'yatihi krana ningali hilal. Begitu pula kalau berlebaran ya harus ru'ya. Ini kalau ngikuti mazhab hadis. Kalau mazhab ahli hisab ya cukup dihitung saja. Alasannya wong sholat juga dihitung ya. Tapi beda lah. Karena kalau ru'yah itu ya nyata. Tapi ru'yah harus ada ilmunya, harus dihitung pula dengan ilmu falak. Kalau nggak dihitung dengan ilmu falak sebelum ru'yah, ya wong celingak-celinguk enggak aruh. Jadi rembulan ini wis terbit hilang baru ngadep mode ya. Jadi tetap ada ilmunya, nggak sekedar orang awam tengok-tengok dong, enggak. Dihitung berapa derajat, busur lintang berapa menit di atas ufuk itu kayak berapa, itu ada hitungan, ada ilmunya lah, namanya ilmu falak ya. Pain gumamu kalau mendung, lamun ketutup mendung apa hilal alaikum ing atase sira kabeh fakmilu moko nyampurna sira kabeh Iddata Sya'bana ing hitungan Sya'ban talatina ing 30. Jadi kalau enggak melihat hilal maka Sya'ban sempurnakan 30. Sehingga puasanya diundur 1 hari. Begitu pula kalau lebaran kok mendung ya sudah puasanya digenapkan 30. Lebarannya mundur sehari. Itu kalau mendung. Awal pokoknya Muslimun Abi Hurairah. Pertanyaannya, lalu sekarang pakai teknologi sudah bisa dilihat dengan teropong bintang ya. Walaupun dengan teropong bintang itu mesti ada toleransinya berapa derajat di atas ufuk baru bisa terlihat. Kalau enggak khawatirnya itu adalah pantulan sinar matahari, bukan rembulan ya. Jadi tetap walaupun pakai teropong, pakai teodolit, pakai apa saja ya, alatnya namanya teodolit, atau pakai teropong bintang itu ada. Undas mungkin punya ya, tapi perlu ada hitungannya, dihitung dulu sebelum melihat, sebelum ru'yah. Asyumtu tawi meneng iku sayyidul akhlaqi, gustine akhlak. Waman tay sapa-sapa kumaza kaguyon sapa man ustukhiffa mongko diremehkan apa bi kelawan man. Bahwa tailamiu an anasim. Diam itu adalah akhlak yang bagus. Pokoknya akhlak itu ya diam. Orang kalau selengean akan diremehkan. Guyon itu masih ya selengean, deletean lah bahasa sini itu. Kalau sekedar guyon biasa mungkin enggak, masih dihormati orang, tapi nek wis selengean ya deletean. Nah itu pasti diremehkan. Jadi serius pun dianggap
guyonan. Sehingga kira-kira nek kena musibah njaluk turun dianggap guyonan. As-sholatu ta'i sholat fi jama'atin dalam berjamaah iku takdilu bandingi apa sholat khamsan wa isna ing selawe apane sholatan sholat. Jadi sholat jamaah dibanding dengan sholat sendiri 1:25 derajat. Kalau tadi hadisnya 27 derajat, jadi beda-beda. Wa idza sallama kana lika sholat sapa wong ing sholat fi falatin dalam ororo di padang pasir di lapangan ya. Atama mongko nyempurnakan sapa akad ruku'ai salat wa sujudan sujudi salat balagot mongko sampai apa ganjarane salat kamsina salatan ing 50 apane salatan salat rawahul hakimu an Abi Sa'id. Jadi orang kalau salat sekali sempurna khusyuk insyaallah pahalanya sama dengan ya dilipat gandakan ya. Jadi 5 waktu sama dengan 50 waktu. Jadi 1 waktu dilipat gandakan 10. As-sholatu taisal juga imaduddin, tiang agama. As-sholatu taisal juga miftahul kulli khairin, pembuka setiap kebaikan. Rawahu Tabrani. Jadi tiang agama Islam ini ya sholat. Kalau sholat hilang, agama Islam hancur. Sirna. Kuncinya adalah pemeluknya masih banyak yang sholat. Insyaallah selamat. Dan sholat itu kunci segala kebaikan. Jadi kalau ingin dapat karunia Allah, dapat kebaikan ya sholat. Siapa Muhammad Al-Fatih sebelum menaklukkan kota Istanbul ya. Nah, jadi kota Istanbul dulu itu memang Kaisar Romawi itu membuat kota metropolis, salah satunya ada Konstantin. Terus itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih sesuai dengan nama rajanya, Konstantinopel. Jadi kalau dulu Konstantin itu rajanya sehingga disebut Konstantinopel. Memang kota metropolis. Ya, kalau sekarang di Turki itu dulu masih wilayah Romawi, masuk wilayah atau jajahan Romawi. Itu buat perebutan antara Kristen Ortodok dan Kristen yang lain. Nah, di situ susah sekali ditaklukkan ya. Dari darat itu sudah pakai meriam ya, belum bisa bergeming ya. Karena bentengnya kuat sekali, maka beliau melakukan sholat dulu. Jadi diajak sholat bersama dulu ya. Baru menyerbu sampai berhasil karena beliau punya strategi. Karena darat nggak kena, maka dibuatlah serangan lewat laut. Jadi membentuk angkatan laut ya, yang namanya masih awal ya, nggak sebesar yang kita bayangkan. Waktu dia masih sedikit, tapi keberanian luar biasa. Romawi yang sudah kapal-kapal lengkap itu, umat Islam paling ya perahu-perahu kecil, tapi jauh sudah menyelam. Jadi sahabat ini angkatan lautnya ada sahabat, ada tabiin ya. Oh, sudah nggak ada sahabat nih, sudah jauh dari sahabatnya. Itu angkatan lautnya menyelam, akhirnya bisa masuk ke kapalnya Romawi, sehingga perang jarak dekat. Dan akhirnya bobol itu benteng lautnya. Itu karena strategi yang diterapkan. Ya kalau perang jarak jauh jelas kalah, lebih lengkap. Tapi dengan kepiawaiannya jadi mendekat itu lewat menyelam ya. Jadi seolah kapalnya masih jauh tapi orangnya sudah mendekati kapal musuh. Jadi mereka nggak tahu. Dan biasanya penyerangan itu adalah sebelum subuh, mereka pada tertidur. Dari laut itu sehingga bisa membuka gerbang
benteng Konstantinopel sehingga dari darat bisa masuk dan akhirnya menguasai. Itu memang ahli sholat. Yo hafal Quran, yo ahli sholat. Jadi penasihatnya memang ulama besar. Maka di sini dianggap sholat awal setiap kebaikannya. Rasul kalau mau pergi sholat, datang dari bepergian sholat, ya, menuju masjid sholat. As-sholatu ta'i sholat fil masjidil haram, dalam masjidil haram iku bimi'ati alfi sholatin, kelawan lipat 100.000 sholat. Jadi sholat di Tebu Ireng dibanding di Masjidil Haram itu 1:100.000. Was-sholatu ta'i sholat fi masjid, dalam masjid insun yaitu Madinah iku bi alfi sholat, yang kelawan 1000 sholat, 1:1000. Was-sholatu ta'i sholat fil masjidil maqdis fi baitil maqdis, dan baitil maqdis yaitu Masjidil Aqsa iku bi 500 sholatin, lawan 500 sholat. Jadi sholat di Indonesia dengan sholat di Masjidil Aqsa, bandingannya di sini sholat 500 kali, di sana cukup sekali, itu sudah sebanding pahalanya. Rawahu Tabrani. Nah, ini adalah karunia Allah, rahmat yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammadnya. Walaupun sholat sekali sama dengan 100.000. Bagaimana orang yang tiap tahun umroh, tiap bulan umroh ya? Ya, mudah-mudahan kita bisa ke sana, bisa haji umroh berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.